gitu Cak. Ini parah nih. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Saya berharap mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, kali ini kita akan membahas sesuatu isu politik yang lagi-lagi viral di berbagai media sosial. Nah, kali ini topiknya agak serius. Tentu selalu ada kompilasi-kompilasi hiburan pastinya. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal campur tangannya Amerika Serikat terhadap Pilpres 2024 ini. Sampai sejauh mana campur tangan negara asing. Nah, kalian bisa simak di video ini ya guys. Oh ya guys, saya juga berharap buat teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe, karena subscribe itu gratis, supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang tentu semakin menarik lagi. Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan baik-baik terima kasih. Buat yang belum, ayo silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya. Dan informal, jadi termasuk diajak terus oleh Gus Dur dalam semua event, mulai dari uang, forum demokrasi ya, ke pemerintahan, sampai tuntas lah. Saya ini betul-betul kalau berhasil itu memang produk Gus Dur. Kalau berhasil Demi berkuasa guys, lihat. tapi kalau gagal ya memang aslinya memang begitu, kira-kira. Meanwhile, ya, kalau berhasil itu karena produk Gus Dur. Iya, menurut saya Caimin ini politisi yang sangat berhasil. Ya. Saking berhasilnya sampai Gus Dur pun dikudeta oleh Caimin. Nah, Berhasil itu dia. luar biasa, itu sukses mengkudeta gurunya. Dan Gus orang Dur aja yang dikudeta. mengajarkan banyak sekali Bayangin. politik. Saya nggak tahu itu apakah dianggap kesuksesan, keberhasilan. Silakan masyarakat menilai. Dan sekarang mereka bergabung dengan sang Imam Jumbo. Bahaya guys. Kali hitam Mas Anies. Ya. Bagaimana, masih berbaukah di sana? Ya. Anies, Pak Anies. ini parah nih. Intinya adalah menghadapi jangan sampai para atlet yang sarapan pagi dulu, makan siang di situ, dan kebetulan kafetarianya Kata pendukungnya sih cerdas. jadi dekat sekali. Jadi kafetaria view-nya kali Bener, sebenarnya. enggak, salatnya enggak begitunya lah gitu. Oke. Tapi Saya pikir sambil makan menikmati Kalau- view jaringnya Mas Anies itu. enggak. Asu. Kali dari Asu. Iya. SD apa? teleponin. Nah ini Pak ya. SD apa? Iya. Era 2017 sampai 2022 gak pernah ada yang kayak gitu. Kayak Jakarta. Muncul lagi tuh pasukan oranye. Mengejutkan, CIA sudah persiapkan Anies untuk Amerika bisa kuasa Indonesia. Bagaimana skenario? Nah, dengerin guys. Simak sampai selesai guys. Parah ini. Mas Haidar meyakini Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Oh, Serikat. jelas. Kira-kira Kepentingannya apa? semua masalah. Amerika kepentingannya apa? Stabilitas keamanan atau sumber daya alam? Amerika tidak berpikir stabilitas keamanan, Mas. Amerika hanya berpikir kepentingan mereka, sumber daya alam. Itu yang mereka. Freeport mau di Dan ini gak bisa diremehin guys. Freeport. Dan ini bukan main-main. Tahun ke depan ini adalah krisis energi Ini serius ini demi kemajuan bangsa Indonesia kita. ini sumber energi dunia jangan itu disepelekan. adanya di Indonesia. Boston Club persiapkan Anies jadi boneka Amerika. Boston Club, sebuah klub elit pengusaha dan orang ternama Amerika menjadi komunitas di balik persiapan Anies menjadi boneka Amerika. Anies boneka Amerika sejak lama dipersiapkan Boston Club Amerika.
Demikian ungkap Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi di channel kanal Anak Bangsa 16/1. Haidar Alwi beberkan program pertukaran pelajar era Soeharto atau American Field Service AFS jadi awal persiapan Anies menjadi boneka kalangan elit Boston Club. Boston Club adalah think tank dari program kebangkitan era pembaruan Amerika, ungkap Haidar. Organisasi ini dibiayai dinasti perbankan dunia, keluarga Rothschild. Keluarga Rel dan Hashim Joyo Hadikusumo, saudara Prabowo Subianto, dikenal dekat dalam hubungan bisnis, ujarnya, dan kehadiran Anies sebagai alumni AFS menjadi akses. Mulai SMA, hingga meraih gelar doktor seluruhnya mendapat beasiswa dari Amerika. Mas Haidar mau mengatakan bahwa Yohanes Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat. Menurut saya, Dengan data-data yang tadi. iya jelas tadi. Jadi saya ingat jadi kayak zaman Orde Baru dulu, awal Orde Baru begitu. Pada saat ada peristiwa 65, itu kan modelnya seperti itu. Amerika juga terlibat gitu. Iya. Terlibat mensponsor itu. Nah, kembali ke masa kini. Jadi Mas Haidar meyakini Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Oh Serikat. jelas. Kira-kira Kepentingannya apa? semua masalah. Amerika kepentingannya apa? Stabilitas keamanan atau sumber daya alam? Amerika tidak berpikir stabilitas keamanan, Mas. Amerika hanya berpikir kepentingan mereka, sumber daya alam. Itu yang mereka. Freeport mau di take back gitu. Tidak hanya Freeport, ini kan tahun Amit-amit ya, depan guys, ini jangan adalah sampai. krisis energi dan krisis pangan. Nah, di Indonesia ini sumber energi dunia itu adanya di Indonesia. Jadi saya cerita sedikit sekilas saja dari sisi ilmu yang saya punya. Jadi sepertiga dari mineral dunia itu ada di Indonesia. Dari ketiga kandidat capres potensial hasil survei, mengapa hanya Anies Baswedan yang menjadi pilihan Amerika Serikat? Apa alasannya? Ya, Anies adalah antitesis Jokowi karena Jokowi lebih condong ke Cina dibanding ke Amerika Serikat. Anies lulusan Universitas Maryland dan Universitas Northern Illinois, Amerika Serikat. Ini pasti memudahkan proses pendekatan diplomasi dan politik ke Anies. Anies orangnya mudah diatur dan tidak keras kepala seperti Jokowi. Selain itu, Anies juga sangat berambisi menjadi presiden. Gampang Ini diatur. memudahkan Amerika untuk membuat bargaining politik dengan Anies. Kenapa bukan Prabowo dan Ganjar? Karena kedua kandidat capres ini sudah terang-terangan akan melanjutkan programnya Jokowi. Maka tidak ada pilihan lain. Amerika Serikat lebih memilih dan mencari capres yang mudah diatur dan bukan yang dianggapnya terindikasi pro negara Cina. Nah, guys. Ini parah nih. Nah, itu parah. Mari kita bedah antara Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Tahun 2013 ketika Pak Ganjar pertama kali menjabat Gubernur Jawa Tengah, kemiskinan ada di jumlah 4,733 juta orang. Namun di tahun 2021 kemiskinan itu berkurang menjadi 3,93 juta. Berkurang. Lalu kita lihat APBD-nya. Ini fakta. APBD Jawa Tengah Datanya ada penduduk 36 juta orang hanya 20 triliun. Kita bandingkan Pak Anies Baswedan sekarang. Pak Anies pertama kali menjabat di tahun 2017 sebagai gubernur. Saat itu kemiskinan ada di 389.690 orang. Tetapi di tahun 2021 kemiskinan itu bukan berkurang, tapi bertambah menjadi 498.890. Naik. Kita lihat APBD DKI. APBD DKI dengan penduduk hanya 11 juta orang saja, APBD-nya 80 triliun. 80 Pantas triliun. Gubernur Sumatera Barat belajar ke Pak Ganjar Pranowo karena sudah Tuh, terbukti. duitnya kemana aja? Anies Baswedan tidak diajak karena tidak berprestasi. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dapat penghargaan Detikcom Awards 2023. Pada ajang Detikcom Awards 2023, Anies Baswedan tidak diundang dalam acara tersebut ini fakta semua, guys. Bukan gosip lagi. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Masih Seperti ada kita yang ketahui, ajang Detikcom mengharapkan Awards Anies jadi presiden. 2023 merupakan apresiasi Aduh, bagi kacau, pencapaian yang menginspirasi, inovasi, transformasi, adaptasi, serta perubahan positif.
2 dari 3 bakal capres yang ada saat ini mendapatkan penghargaan tersebut. Seperti Ganjar Pranowo mendapatkan anugerah sebagai tokoh pendongkrak kualitas pendidikan keluarga miskin. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta Kan kerdil banget cara pikir kayak gitu. Emang dikira di laut gak pernah hujan apa? Presiden mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Lebih dari 200 orang ikut serta dalam deklarasi itu. Mereka terdiri dari ex-FPI, ex-HTI, dan mantan narapidana teroris. Ini parah ya. Kelompok yang menamakan diri Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024. Ini guys, identitas semua dipakai. Oke guys, itulah tadi beberapa kompilasi video yang sudah kita simak sama-sama. Gimana menurut kalian guys? Kalau ada komentar yang berbeda, silakan tuliskan di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan baik-baik terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini. Buat yang belum, silakan klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.